الحمد لله الذي فتح لنا أبواب السعادة وأكرمنا بها في هذه الحياة الوصول إلى دار الكرامة. اللهم يا رب أدم صلواتك وسلامك على خير وأفضل وسيد أهل السيادة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد قدوتنا وإمامنا وصفوة الله سيدنا محمد وعلى سائر آبائه وإخوانه من أهل الرسالة والنبوة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يوم القيامة وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami taklimi, seluruh pengurus masjid musalla yang hadir bersama-sama, khususnya pengurus masjid Baitul Islah, begitu pula seluruh para pengurus majelis taklim, khususnya majelis taklim aliyah beserta seluruh para jamaah yang hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dan terus selalu menganugerahi kita nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat tersebut kita diberi kemampuan menjalankan taat secara istiqamah. Kemudian berjalannya waktu dengan barokahnya istiqamah, kita berjumpa kepada Allah dengan status husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dari sini maka di antara doa yang perlu untuk kita selalu baca bunyinya, Allahumma inni as'alukal afiyata wal istiqamata wa husnal khatimah. Allahumma inni as'alukal afiyata wal istiqamata wa husnal khatimah. Pertama, memohon kepada Allah supaya diberi afiyah. Afiyah itu sehat, selamat, jasadnya sehat, rohanina sehat. Afiyah fil zahir, afiyah fil batin. Jasadnya diparingi sehat wal afiyah, rohaninya diparingi sehat wal afiyah.
Kalau sudah lahirnya sehat, batinnya sehat, insya Allah sakit melakukan amal secara istiqomah. Karena keistiqomahan ini dibutuhkan dua-duanya. Tidak cukup hanya sekedar jasadnya yang sehat, tapi juga diperlukan rohaninya sehat. Banyak orang itu jasadnya sehat, tapi rohaninya bukan sehat. Ada juga orang itu yang rohaninya sehat, cuma jasadnya bukan sehat. Maka oleh sebab itu kita memohon kepada Allah di tahun baru ini semoga diberi afiat. Dohir kita, batin kita, jasad kita, rohani kita. Kemudian kalau sudah Allah anugerahkan kepada seseorang kemampuan untuk mengerjakan amal secara istiqamah, maka berjalannya waktu pergantian tahun demi tahun sampai pada ajal yang ditentukan oleh Allah, atas rahmatnya Allah, insya Allah wafat dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nas'alukal afiyah wal istiqamah wa husnul khatimah. Husnul khatimah terakhir kita berharap, dan husnul khatimah diperlukan pelantara, yaitu pintu-pintu rahmatnya Allah berupa amal taat yang dikerjakan secara istiqamah. Dan istiqamah dalam menjalankan amal tidak cukup hanya mengandalkan jasad yang sehat, maka diperlukan rohani yang sehat. Untuk mendapatkan rohani yang sehat diperlukan selalu istiqamah hadir majlis. Amin. Mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah. Dan semoga Allah memberkahi waktu kita, memberkahi tenaga kita, memberkahi dunia kita, memberkahi kehidupan kita di dunia, di alam barzakh, dan tentunya kekal abadi di surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki hikmah yang ke 211. Ada jenis sholawat diijazahkan oleh guru-guru kami untuk mengobati. Jadi kalau seseorang mungkin mengalami letih atau mengalami kesusahan atau kegelisahan, itu wonten sholawat ini. Sudah ada kitabnya, Lucu Muzahirah, bisa dicek halaman itu Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa adhib khuzna qalbi fid dunya wal akhirah. Salam-salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa adhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Apa? Orang-orang dulu itu kalau pengen ijazah itu datang
datang ke ulama-ulama, bahkan kadang-kadang berbulan-bulan sama ke alhamdulillah kita nggak perlu datang. Ulama-ulama zaman sekarang Masya Allah banyak karangan-karangan, kutipan-kutipan yang beliau ijazahkan secara umum, termasuk Ratibul Hadad. Tidak perlu kita datang ke Hadramaut, termasuk Wirdul Ratib. Baca Istiwas Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki punya kitab isinya ijazah, amalan-amalan. Guru kami Al-Habib Umar pun juga punya kitab isinya amalan-amalan, di antaranya Khulasatul Hadad. Mungkin ada yang di pondok, mungkin koperasi itu ada kitab kecil isinya Wirdul Latif ada, Ratibul Hadad ada, rangkuman-rangkuman wirid, rangkuman-rangkuman doa. Wonten sedang termasuk juga Habib Zain bin Ibrahim bin Salim. Di situ tercantum jenis sholawat unik-unik beserta faedah-faedah. Jenis istighfar unik-unik, beserta faedahnya. Jenis doa macam-macam beserta faedahnya. Bahkan ada doa kalau dibaca bara yang diam akan ketemu. Pada hilang kan gimana ya, jujur sampai yang hilang pasti ketemu oleh toko emas, kalau enggak nempel. Subhanallah. Di antaranya itu sholawat untuk menghilangkan wa alhib, hilangkan ya Allah huzna qalbi, kesusahan yang ada pada hatiku. Di dunia dihilangkan, fil akhirat dihilangkan. Di dunia dihilangkan, di akhirat dihilangkan. Allahumma shalli ala. Dan ini adalah salah satu kelebihan yang ada di dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ilmu itu dimiliki oleh para nabi, bahkan dari para nabi diwariskan kepada para ulama. Al-ulama warathatul. Kalau sudah ulama pewarisnya para anbiya, berarti mereka dikasih kebebasan oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya untuk menghubungkan hati kita kepada Allah, entah melalui doanya, entah melalui auratnya, entah melalui sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa adhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Hafal. Kemudian di-share sekaligus halamannya supaya lebih bermanfaat dan lebih berfaedah. Amin ya rabbal alamin. Terus jangan buat syarat ragu, aku orang untuk ijazah Ratibul Hadad. Sakit mau kok perlu ijazah. Aku belum dapat ijazah, sudah bisa baca. Ada ijazah khusus, ada ijazah umum. Selama diperjualbelikan di toko-toko, disiar-siarkan oleh ulama kita, setiap kali dengan bisa baca, namanya ijazah ammah. Apa syaratnya? Bisa baca. Selesai. Bahkan yang belum bisa baca
bisa mendengarkan, sudah bisa masuk dalam area pengamal. Sekali lagi, monggo saran-saran kita kuatkan hati kita kepada Allah melalui ratibul haddad, melalui wirdul latif, melalui solawat atau doa-doa yang diajarkan oleh para ulama kita, wabil khusus zaman-zaman yang penuh dengan fitnah atau kondisi ekonomi katanya lagi melemah, kadang-kadang lampu berapa jam makin itu kalau nggak diperlukan hati yang kuat di sini Rasulullah. Monggo saran-saran kita was. Bismillah. Ayo kalau dulu di sini. Sebagian daripada masyayikh kami, kita datangi syekh, kami minta ijazah kitab ini. Kata beliau, kami tidak mengijazahkan kitab. Tidak mengijazahkan kitab. Tapi jika kamu paham, bisa mengamalkan, itu ijazah. Kadang-kadang orang nyari-nyari ijazah tapi tidak diamal, kumpulan kau, apa itu? Kenapa begini? Ijazah pikir, sesuatu kata, buku-bukuan, tapi bukan diamal. Setiap kitab kita baca, kita amalkan, itu sudah namanya ijazah. Terus badan usaha ragu-ragu, badan usaha bimbang dan mama, monggo diamalkan ratibul haddad tiap malam. Khusus monggo di pondok setiap Senin ke-2, Senin ke-4 diamalkan wirdul latif, monggo agar pengajian itu diambil, nah cari waktu supaya hidup kita tambah barokah, supaya hati kita tambah kuat, supaya suasananya tambah sejuk dan nyaman, karena selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. La tanfa'uhu ta'atuk wa la tadurruhu ma'siyatuk. Wa innama amaraka bihadha wa nahaka an hadha lima ya'udu ilaik. La yazidu fi azzihi iqbalu man aqbal alaih wa la yanqusu min qadrihi idbaru man adbaru anhu. La tanfa'uhu ta'atuh. Terjemahannya, Allah tidak mengambil manfaat dari taat kita. Setiap kali jenengan ibadah, jenengan taat, jangan punya perasaan Allah itu butuh dengan taat kita. La tanfa'u, sama sekali Allah nggak mengambil manfaat. Kenapa? Li'annahu ghaniyun 'anil 'alamin wa a'malihim. Sebab Allah ini maha kaya. Ghani itu kaya, tidak butuh kepada makhluknya, dan setiap amal taat yang dilakukan oleh makhluk. Konten jenis malaikat la ya'suna ma amarohum
mulai diciptakan sampai nanti ajal tiba tidak pernah maksiat. Ini malaikat Allah nggak butuh doanya. Jenis para anbiya, para mursalin yang statusnya maksum, tidak tertulis dosa kemaksiatan dan tidak diizini oleh Allah untuk berbuat maksiat, semuanya Allah nggak butuh. Allah kaya. Apalagi siapa ini? Apalagi Pulau Bali Panjenengan. Jadi jangan sampai seseorang itu merasa sholat 5 waktu ini manfaat bagi Allah, atau hadir majlis taklim sekian kita hadiri berarti Allah mengambil manfaat. Tidak. La tanfa'u ta'atu karena Allah Maha Kaya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai sini jelas? Dan ada saya Allah enggak dulu. Itu alasannya. Makanya surat Al-Ikhlas ada satu sifat yang tidak ada kecuali di dalam surat Al-Ikhlas 30 juz itu. As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. As-Samad. Apa artinya? Allah tidak butuh selain Allah butuh kepadanya. La ilaha illallah. Dalam suatu hadis Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada dhalika fi mulki syai'an. Kalau ada makhluk mulai awal sampai akhir dikumpulkan, mulai awal sampai akhir dikumpulkan, malaikatnya, jinnya, semuanya taat, gak ada yang maksiat, tidak menambahi sedikit kemuliaan Allah. Dari sini sudah paham. Ini jenengan kali kalau yona ini dibaca, ini manfaat untuk kita. Boten kembali kepada anjurnya wala tadurru ma'siyatuk, dan setiap jenis kemaksiatan, perilaku mungkar, hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, jika dilakukan oleh makhluknya Allah, Allah tidak merasa mendapati madharat. Apa madharat itu? Tidak merasa tidak mendapati suatu madharat, tidak bisa mengurangi kemuliaan Allah, tidak bisa mengurangi keagungan Allah sebagai Tuhan yang layak untuk disembah. Dalam hadis Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'. Kalau ada ciptaan dari awal sampai akhir, malaikatnya seandainya, nabinya seandainya, manusianya seandainya, semuanya maksiat, maaf, seandainya, hasya wa kalla,
maksiat, maka tidak mengurangi sedikit pun sifat kemuliaan Allah. Karena maksiat itu madorotnya kembali kepada siapa? Orang yang melakukan maksiat. Sampai sini jelas? Allah tidak sedikit mengambil manfaat dari ibadah kita, dan Allah tidak merasa dirugikan dengan kemaksiatan dari orang yang melakukan maksiat. Lalu tujuan apa kita taat lakukan dan maksiat kita tinggalkan? Wa innama amaraka bihadza, Allah perintah dengan perilaku taat. Wa nahaka an hadza, Allah mencegah dari hal yang mungkar. Lima ya'udu ilaik, supaya kembali manfaatnya kepada manusia. Sallu ala Nabi Muhammad. Diperkuat lagi hikmah setelahnya, la yazidu fi izzihi iqbalu man aqbal, tidak menambahi keagungan Allah dari ibadahnya orang yang ahli ibadah. Wala yanqusu min qadrihi idbarum man adbar, dan tidak mengurangi kemuliaan Allah dari kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang ahli maksiat. Jadi sekali lagi, dengan selama ini ibadah itu kembalinya manfaat untuk kita. Dengan meninggalkan maksiat itu kembalinya manfaat untuk kita. Sedikit pun tidak Allah mengambil manfaat kita, dan Allah merasa juga mendapati mudarat dari orang yang melakukan kemaksiatan. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan dengan ilmu kita untuk mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW, dan semoga diamalkan secara istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan hikmah setelahnya, perlu menjadi keyakinan kita, dan jangan sampai keyakinan ini lepas. Apa? Masuk surga sebab rahmat. Titik. Moga diingat, dicatat, dimasukkan dalam hati akal kita. Masuk surga sebab rahmat. Sekali lagi, masuk surga sebab rahmat. Kalau nggak dapat rahmat, tidak bisa masuk, walaupun ahli ibadah. Walaupun ahli apa? Kalau nggak dapat rahmat. Tapi kalau dapat rahmat, secuil kurma yang jenengan infakkan cukup. Sekali tasbih subhanallah cukup. Hanya satu langkah saja jenengan dari rumah ke masjid besar, hanya satu langkah saja cukup. Kalau dapat rahmat. Tapi kalau nggak dapat rahmat, walaupun ibadahnya seperti apa, taatnya seperti apa, tidak bisa orang itu masuk surga. Maka dari sini kita harus lebih berhati-hati menjaga amal. Jaga apa? Jaga amal. Oke. Karena sesuatu yang akan kita bawa yang paling termahal itu adalah amal. Kalau kita tidak bisa merawat dan menjaga sebaik mungkin, maka khawatir nanti amal ini tidak terbawa. Mudah-mudahan
diselamatkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Ya, sampai-sampai Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menyampaikan dalam hadisnya, lan yadkhula ahadun minkumul jannata bi'amali. Tidak ada satupun dari kalangan manusia ini masuk surga sebab amal. Boten. Lan itu huruf nafi menunjukkan makna zaman yang akan datang. Selamanya tidak mungkin. Ini yang beramal, apalagi yang belum. Ini yang beramal, apalagi yang belum lan yadkhul, tidak mungkin masuk surga ahadun, siapapun, al-jannah, surga yang Allah, bi'amalihi, dengan amalnya. Ini sudah amal, ini tidak bisa, apalagi yang belum, apalagi yang tidak punya amal. Kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, jenengan Nabi sing paling mulia, ya benar sakit, wala ana, aku pun tak bisa. Setelah ini apa yang kita sombongkan, istiqomah yang selama ini Allah berikan, apa yang kita sombongkan? Selama ini apa yang kita sombongkan dengan jamaah, apa yang kita sombongkan dengan tahajud. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kita sedekah itu hakikatnya Allah yang menggerakkan, kita sholat hakikatnya Allah yang menggerakkan. Wala ana, aku pun juga tidak bisa, illa kecuali illa ayyataghammadani Allah birahmah wa fadlin minhu, kecuali aku kalau dapat rahmat dan anugerah dari Allah. Berarti rahmatnya Allah selama ini yang kita butuhkan untuk mendorong kita masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita sifat kasih sayang, sifat rahmatnya, sehingga kita semuanya bisa masuk surga dengan rahmatnya Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Tetapi perlu bahwa ini dawe Sayyidina Imam Hasan Basri. Beliau mengatakan, man dhanna annahu dakhala al-jannata bila amalin fahuwa mutamannin. Kalau ada orang punya harapan masuk surga tanpa amal, itu namanya orang yang punya lamunan saja. Tahu lamunan? Apa lamunan? Ngayal-ngayal surga-surga. Sholat orang mutamanin, pengen surga, pengen surga, pengen surga. Amal ada enggak? Memancing orang umpan, diguyung iwan, bodoh ini. Man dakhala al-jannata bila amalin fa huwa mutamannin, wa man dakhala al-jannata bi amalin fa huwa muta'annin. Kalau ada orang sebaliknya, dia masuk surga hanya amal, berarti dia mempersulit dirinya sendiri. Allah Akbar. Mempersulit sendiri.
Tapi masuk surga selain amal ikhtiar kita, pendorongnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah. Banyak sekali kan, dengan mungkin pernah dengar cerita orang-orang dulu bagaimana masuk surga dengan mudahnya banget. Dengan mudahnya banget. Sangat mudah, sangat gampang kalau ada rahmat. Dalam hadis disebutkan, ini hadis kuning. Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati ala syajaratin qata'aha an dhahril tariq. Qata'aha an dhahril tariqi tu'dil muslimin. Aku pernah melihat seseorang di dalam surga. Aku melihat itu, aku menyaksikan orang masuk surga. Sebab tadi apa? Amal itu kan. Sebab apa? Jalan-jalan ada duri di tengah jalan. Ada batu di tengah jalan. Ada pohon melintang di tengah, disingkirkan, dibuang, dipotong. Bahwa sedang alhamdulillah. Gampang atau mudah? Gampang atau mudah? Ya betul aja. Mana tahajudnya, mana puasanya, mana zikirnya, mana. Gak disebutkan, hanya satu amalan dengan amalan yang paling ringan. Jalan-jalan hari itu rahmatnya Allah Ta'ala datang. Disimpulkan dengan mengambil duri di tengah jalan. Masuk surga. Apalagi yang hadir majlis taklim kalau dapat rahmatnya Allah. Apalagi yang tahajud kalau dapat rahmatnya Allah. Apalagi para donatur kalau dapat rahmatnya Allah. Dan supaya dapat rahmat, jangan di aku. Sedekahku, sholatku, ngajiku, jangan. Kukunya niku diketoki napa? Kukunya niku dihilangkan. Mudah-mudahan selamat sekali ya Allah. Mudah-mudahan selamat semuanya ya Allah. Mudah-mudahan selamat semuanya, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.